Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Arismarto dengan NIM 21508030711020 dari kelas MIHP T04. Di sini saya akan menjelaskan terkait perilaku produsen berdasarkan teori produksi dan biaya produksi. Perilaku produsen, teori produksi, dan biaya produksi. Teori produksi dan biaya produksi. Produksi merupakan flow konsep dengan kegiatan produksi diukur berdasarkan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan dalam periode tertentu. Namun, kualitas dari barang atau jasa tersebut yang dihasilkan tidak mengalami perubahan. Selain itu, terdapat tujuan pembuatan skema dalam produksi, yaitu maksimasi sumber daya yang terdiri dari tenaga kerja, maksimasi output berdasarkan penjualan, dan maksimasi growth. Fungsi dari produksi yaitu kapital dan tenaga kerja. Teori produksi dibedakan menjadi dua, yaitu one input variable dan two input variable. Teori produksi sesuai dengan the law of the diminishing return atau LDR merupakan teori mengenai hukum pertumbuhan hasil yang semakin menurun apabila faktor produksi variabel dapat diubah. Pada mulanya produksi total akan semakin banyak. Akan tetapi sesudah mencapai tingkat tertentu, pertambahan produksi semakin berkurang dan akhirnya menjadi negatif. Topik dari sini yaitu produksi jangka pendek. Berdasarkan fungsi produksi dalam perusahaan dibedakan menjadi dua, yaitu menunjukkan hubungan antara output dan input yang dihasilkan sesuai dengan berbagai macam input yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Yang kedua, memaksimalkan output yang diproduksi berdasarkan kombinasi input tertentu atau meminimumkan penggunaan input untuk memproduksi output tertentu. Sebab kedua yaitu hubungan biaya produksi dengan hasil produksi. Proses produksi suatu perusahaan dipengaruhi oleh input dan output. Output sendiri merupakan biaya produksi yang dikeluarkan cukup besar yang dipengaruhi oleh input. Selain itu, biaya produksi juga dipengaruhi oleh karakteristik fungsi produk, harga input yang digunakan dalam proses produksi. Teori biaya produksi. Biaya sendiri merupakan pengeluaran yang dihitung oleh perusahaan untuk mendapatkan faktor produksi dan bahan mentah akan digunakan dalam menciptakan suatu barang. Perusahaan sendiri akan mendapatkan maksimasi keuntungan dengan cara meminimasi biaya produksi. Terdapat opportunity cost di mana selisih biaya tertinggi dengan biaya alternatif atas sumber daya yang digunakan. Dalam teori biaya produksi tersebut, terdapat perhitungan yang dibedakan menjadi dua, yaitu biaya eksplisit, pengeluaran secara akuntansi perusahaan untuk sumber daya dalam proses produksi. Yang kedua, biaya implisit, di mana biaya tersebut merupakan pengeluaran secara ekonomi untuk penggunaan sumber daya yang ditimbulkan akibat proses produksi. Konsep dasar biaya produksi. Biaya produksi merupakan sejumlah kompensasi yang diterima oleh perusahaan untuk proses produksi. Konsep dasar dari biaya tersebut yaitu biaya total, di mana biaya total merupakan biaya keseluruhan yang dikeluarkan dalam proses produksi oleh perusahaan. Biaya total sendiri terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Yang kedua, biaya tetap. Biaya tetap merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang tidak dapat diubah jumlahnya. Yang ketiga, biaya variabel. Biaya variabel merupakan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya. Biaya rata-rata merupakan perbandingan antara total biaya tetap dan variabel dengan jumlah hasil produksi. Dan yang terakhir, biaya marginal, di mana biaya tersebut
terdiri dari perbandingan antara kenaikan ongkos produksi total yang dihasilkan dengan jumlah produksi yang dihasilkan. Di dalam teori ini terdapat beberapa kurva. Yang pertama, kurva isokuat. Kurva isokuat merupakan kurva yang tempat kedudukan titik-titik menunjukkan kombinasi dua faktor produksi yang dihasilkan tingkat produksi yang sama. Seperti contoh gambar tersebut, itu merupakan kurva isokuat. Dan yang kedua merupakan kurva isokos. Kurva isokos sendiri yaitu kurva yang tempat kedudukan dari titik-titik menunjukkan kombinasi faktor produksi yang dibeli oleh produsen dengan sejumlah anggaran tertentu, seperti kurva berikut. Di antara kurva isokuat dan kurva isokos terdapat tentunya apabila dipertemukan menjadi satu akan terdapat titik yang sama atau titik temu yang biasa disebut dengan keseimbangan produsen, di mana titik keseimbangan tersebut itu titik perpotong antara isokos dan isokuat. Jadi ini isokuat dan ini isokos. Terdapat perpotongan yang terletak di huruf E tersebut. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.